Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dalam Bincang Aktual bersama Sabto Wolio. Dan bersama saya hadir tamu penting jauh dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Saya panggilnya abang atau apa nih? Masih muda tampaknya. Kalau di Jambi panggilannya Bang. Abang. Bang Apri. Syafruddin Dwi Aprianto. Panggilannya Apri. Wakil Bupati Bungo. Kabupaten Bungo. Selamat datang di Selamat datang, terima kasih. Nah, beliau sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Bungo berhasil membangun satu wilayah ya, yang dikelilingi oleh hutan, perkebunan ya, dan mengembangkan potensi daerah. Gimana ceritanya Bang Apri ketika pertama kali maju dan jadi pimpinan daerah? Iya, terima kasih Pak Sabto atas waktu yang diberikan. Jadi tahun 2015 kita diberikan amanah oleh partai untuk ikut pilkada, dan kita berpasangan dengan wakil bupati waktu itu Pak Haji Masuri. Dan ketika kita dinyatakan sebagai pemenang, sejak awal kita sudah punya komitmen, kita ingin melaksanakan akselerasi pembangunan dari desa. Nah, kalau kami di Bungo menyebut desa itu dengan sebutan dusun. Kami di Bungo punya 141 dusun, sehingga untuk mempercepat pembangunan, maka sengaja sejak awal kita berikan alokasi dana buat mereka. Jadi kepada 141 dusun itu, di samping dana desa, kemudian juga ADD, kami berikan dari APBD kami uang sebesar 250 juta per desa per tahun, yang kami sebut dengan program Gerakan Dusun Membangun. Dengan uang ini itu partisipasi dari masyarakat. Ya, alhamdulillah dengan itu masyarakat kembali bergairah untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga berbagai fasilitas olahraga dari pemuda-pemuda di dusun tersebut. Sehingga dengan dana GDM itu lebih fleksibel penggunaannya daripada dari dana desa, karena diatur lewat peraturan bupati. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan, hasilnya luar biasa. Kita rasakan terjadi geliat pembangunan di tengah masyarakat. Sesuai dengan kepentingan Ya, mereka ya? tentu setiap tahun kita berikan panduan, kira-kira apa fokusnya. Ya, kemarin masalah sampah, bisa membantu kegiatan keolahragaan pemuda, sehingga kita harapkan terjadi geliat pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagi sahabat yang belum sempat main ke Kabupaten Bungo, di sana banyak perkebunan besar ya? Ya, jadi kebun sawit dan yang lain ya? Di Bungo ini merupakan satu dari 11 kabupaten di Provinsi Jambi, dan Bungo ini yang menarik adalah merupakan pintu masuk Jambi wilayah barat. Jadi dilalui Trans Sumatera ya? Nah, dilalui lintas Sumatera bagian barat. Jadi alhamdulillah sebelum kami dulu diberikan amanah bersama dengan Pak Bupati, kita punya bandara sempat vakum. Alhamdulillah 6 bulan setelah kami dilantik, dengan kita lobby ke berbagai maskapai, alhamdulillah sampai sekarang udah 3 maskapai yang lewat Bandara Bungo, yaitu pertama Nam Air, kemudian Wings Air, dan terakhir Citylink. Insya Allah dalam waktu dekat sudah terbuka ya, masyarakat bisa. Dampaknya luar biasa, terjadi juga mungkin dampak ekonomi, hotel bermunculan, kemudian geliat masyarakat juga luar biasa. Terutama sekarang kota Muara Bungo ini menjelma sebagai kota nomor 2 teramai juga terbesar setelah ibu kota Provinsi Jambi. Itu yang sekarang kita jalankan. Dan Kabupaten Bungo juga sempat terkenal sebagai penghasil komoditas karet ya? Ya, jadi di Bungo komoditas utama kita ada 2. Pertama kelapa sawit, yang kedua adalah karet. Ini sudah menjadi penghasilan masyarakat sejak mungkin tahun 50-60-an. Tapi sekarang juga karena gejolak di pasar dunia, harga karet sejak 5 tahun terakhir juga drop. Sampai sekarang juga belum naik-naik. Sementara untuk sawit 3 bulan terakhir sudah kembali naik normal. Karena itu kami juga sampaikan ke masyarakat, kita tidak boleh lagi bergantung pada 2 hal tersebut. Kami sekarang mendorong masyarakat untuk juga mengaktifkan kembali hortikultura, kemudian peternakan, perikanan, juga termasuk perikanan ada laut ada. Kami ikan di air tawar, di kolam yang kita buat dengan melibatkan mungkin banyak elemen masyarakat. Kemudian juga kami juga sekarang dengan Pak Bupati juga termasuk juga PKK
Kita dalam 2 tahun terakhir juga berhasil membangkitkan masyarakat untuk menghidupkan batik Kabupaten Bungo. Dulu hanya 1-2 perajin, sekarang sudah hampir 50 perajin. Lebih dari itu sekarang juga bergeliat di Kabupaten Bungo gitu. Ekonomi kreatif. Ya, kreatif ya. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita setelah segmen berikut. Terima kasih. Sahabat sekalian, kita lanjutkan perbincangan dengan Wakil Bupati Bungo, ya, yang masyarakatnya sangat beragam. Ya. Jumlah penduduknya berapa kira-kira? Ya, di Bungo tahun 2019 kemarin jumlah penduduk kita kurang lebih 350.000. Dan ini heterogen. Ada masyarakat asli Melayu, kemudian juga pendatang dari Jawa, kemudian dari Padang, dari Medan, dari Bugis juga ada. Artinya dari etnis Chinese juga banyak di situ. Artinya ini yang sekarang keberagaman itu yang kami jaga sehingga tetap berkondisi harmonis. Alhamdulillah sekarang ekonomi masyarakat juga menggeliat karena terjadi hal yang kondusif. Kami berupaya dengan unsur Forkompinda mengupayakan bagaimana agar situasi kondisi tetap kondusif sehingga masyarakat juga lebih leluasa dalam mengembangkan usaha mereka. Termasuk teman-teman kita di etnis Chinese juga kita juga membuka kondisi yang aman dan kami dengan Pak Bupati juga berprinsip tidak mungkin kita membangun hanya mengandalkan APBD kabupaten. Maka kami mendorong investasi masuk ke Kabupaten Bungo. Nah, kemudian juga yang kami laksanakan, kita membuat regulasi dan juga ada OPD kami, kantor penanaman modal, juga pelantar satu pintu kita buat sangat kondusif buat para pengusaha. Sehingga mereka nyaman. Kalangan ya? Ya, investasi masuk dan kita menjaga agar mereka juga nyaman berusaha di Kabupaten Bungo. Di Kabupaten Bungo juga ada masyarakat adat ya? Ya. Komunitas suku anak Suku anak dalam. Bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah selama ini kita tetap jadikan mereka memang sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bungo. Jadi memang mereka sekarang dengan program dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, kita juga sudah buatkan pemukiman khusus buat mereka di salah satu kecamatan Pelepat. Alhamdulillah kita support mereka juga dengan banyak kegiatan di bidang pertanian. Kemudian kami juga buatkan kolam buat mereka. Bahkan juga kita berikan akses yang luas buat mereka dalam kesehatan juga dalam pendidikan. Bahkan jadi tidak ada komunitas yang tertinggal. Tidak ada. Dan bahkan juga dari suku anak dalam itu mereka juga ada yang sudah sampai kuliah. Kemudian juga ada yang menjadi polisi, juga ada menjadi tentara. Tapi itu mereka kan masih nomaden. Kadang-kadang pindah tinggal ke di pinggir-pinggir hutan. kadang-kadang masih pindah ke Kabupaten Merangin, ke Sarawangun, ke Bungo. Jadi mereka memang nomaden. Jadi kawasan hutan dan alam memang harus dilestarikan, tapi masyarakat yang tinggal Tetap. harus dibangun, Iya, harus sejahterakan, dibangun. ya? Iya. Nah, potensi apa yang harus dikembangkan di kalangan masyarakat? Yang sekarang kita sedang mengembangkan potensi-potensi yang lain, misalkan di bidang pertanian, hortikultura, bidang peternakan, perikanan, kita semua kita kembangkan, termasuk dalam konteks ekonomi kreatif. Karena memang dampak dari bandar terbuka luar biasa. Masyarakat mencari oleh-oleh, mencari kulit, apa yang bisa kita kembangkan. Dan sekarang di sekitar kota Muara Bungo, ini banyak sekali anak-anak muda kita yang sekarang sudah berusaha bisnis di sekitar kota Muara Bungo ramai sekali hari ini. Ya, jadi etos kerjanya juga tumbuh ya? Iya, kita memberikan motivasi kepada mereka agar anak muda kita juga bangkit jiwa entrepreneurnya gitu. Kecuali hasil hutan ada buah-buahan lokal yang... Ya, kemarin kita habis melaksanakan kendurian. Jadi alhamdulillah tahun 2019 ini dibanding tahun sebelumnya terjadi panen durian yang luar biasa, Pak. Kemarin kita siapkan pesta durian. 6.000 kendurian tuh pesta durian. Jadi kita awalnya kita siapkan 2.000-an tapi kita siapkan lebih dari 6.000 durian. Kita siap sejak sore, belum mulai acara sudah habis semuanya. Nah, itu sebagai bentuk syukur kita bahwa alhamdulillah ya tahun ini luar biasa nikmat yang Allah berikan berupa buah-buahan. Durian sudah habis, sekarang disambung dengan rambutan dan juga duku. Oh, jadi terus ada ya? Terus ada alhamdulillah. Apa bedanya durian Bungo dengan durian Ucok? Saya pikir nggak jauh berbeda karena rasa juga sama-sama gitu kan. Yang jelas kita di Bungo, terutama dari kampung-kampung luar biasa. Kemudian kalau di kota besar satu durian besar harganya sampai 30.000. Kalau di Bungo itu yang besar kalau kita ambil dari dusun
itu 5.000. Jadi bisa dikembangkan. Nanti pada saat tahun depan ada pesta dua mungkin bisa kita undang, kita hadir di Bungo sama-sama nanti. Dan kalau perlu seluruh bupati atau gubernur diundang. Iya, insya Allah. Inilah salah satu potensi penting yang harus digali di kalangan masyarakat daerah. Kita lanjutkan bincang aktual segmen berikutnya. Sahabat yang dominan, kita lanjutkan bincang aktual bersama Wakil Bupati Bungo, Bang Syafruddin Dwi Aprianto, Bang Afri ya. Bang Afri ini termasuk salah satu pejabat daerah yang masih berusia muda ya. Berapa tahun sekarang ya? Saya lahir tahun 75, jadi sekarang dan Pak Bupati juga masih muda, jadi beliau 72, saya 75. Jadi masih 40-an ke bawah ya? Ya. 34 tahun. 40 tahun lah. Bagaimana caranya mengembangkan kepemimpinan meskipun muda usia? Yang jelas sejak awal kita berprinsip memang kita ingin merangkul semua kalangan, karena kami juga merasa bahwa hikmahnya orang tua tetap kita perlukan, sehingga kami terus komunikasi dengan para tokoh-tokoh adat, para ulama, semua kita, tokoh masyarakat juga semua kita akomodir, termasuk juga generasi muda, karena sekarang era kita sudah berubah, era milenial, sehingga anak-anak muda sekarang memang mereka harus dengar, diajak bicara. Karena itu dalam setiap event-event diskusi tingkat Bungo, kita undang anak-anak muda itu. Terakhir kemarin kami juga ekspos kegiatan pembangunan di kalangan para mahasiswa juga para pemuda. Ternyata mereka juga menyampaikan ide yang luar biasa, bahwa kami berpendapat bahwa ternyata ide untuk membangun kabupaten tidak mesti datang dari pemerintah. Mereka kita beri keleluasaan untuk menyampaikan pendapat. Saya sampaikan kepada mereka, silakan anak muda untuk Bungo ke depan apa kira-kira masukannya. Kami dari Bupati, Wakil Bupati tidak alergi terhadap kritik. Silakan kami sampaikan masukan banyak. Insya Allah kalau itu bagus kita akan berikan konsep untuk bagaimana kita menghadirkan kemaslahatan yang lebih baik buat masyarakat Bungo ke depan. Jadi ide bisa datang dari mana saja, termasuk dari kalangan anak-anak muda kita. Gitu. Ya, karena Bang Afri ini sejak masa sekolah, kuliah juga sudah aktif ya? Iya. Kemudian sempat menjadi dosen ya? Iya, saya tamat kuliah tahun 99, kemudian alhamdulillah 10 tahun terakhir juga di parlemen, di DPRD Provinsi Jambi, juga DPRD Jadi muda usia, Kota kaya Jambi, dengan pengalaman ya? Tapi menarik itu. Anak-anak muda yang memunculkan usaha, inisiatif berusaha ya di kota. Iya, sekarang selama 2 tahun terakhir sejak bandara terbuka ini memang terjadi perubahan di masyarakat Kota Bungo. Anak-anak muda kita sudah banyak kopi, kafe kopi, kemudian jualan kerajinan tuh banyak sekali di Kota Muara Bungo hari ini. Sehingga hampir sama dengan ibu kota Provinsi Jambi hari ini. Artinya kita terus dorong, bahkan saya juga sering hadir kegiatan pelatihan wirausaha. Jadi setiap kampus A, B, C ada seminar kewirausahaan, saya datang untuk menyampaikan motivasi kepada mereka. Karena sekarang kemarin tes PNS baru ini rasio sudah luar biasa. Satu posisi yang memperebutkannya hampir 200 orang. Kami sampaikan mereka sekarang kita udah era sudah berubah, kita Bungo banyak potensi, menanti mungkin tangan kreatif untuk juga mengembangkannya. Jadi jangan lagi mungkin jangan berpikir untuk menjadi PNS lagi. Kita masih banyak yang perlu kita kembangkan ke Bungo ke depan gitu. Dan pendidikan atau pengembangan keterampilan juga didorong oleh pemerintah. Ya, yang jelas kita sadar bahwa dalam misi kedua dari kami adalah masalah SDM. Karena itu sekarang di Bungo cukup hampir 4-5 kampus besar hari ini di Bungo. Sehingga itu juga potensi besar ke depan untuk juga berkontribusi semuanya buat pembangunan Bungo. Kami juga terus merangkul bersinergi dengan kampus-kampus di Kabupaten Bungo. Karena kami sadar itulah kira-kira mungkin stok SDM kita ke depan. Jadi mereka mudah-mudahan juga dengan dunia kampus kita keluar juga membuka peluang-peluang usaha buat masyarakat yang lainnya gitu. Sesuai dengan moto Kabupaten Bungo apa? Langkah serentak limbe saun, yang menggambarkan betapa pentingnya kita bersinergi, semangat kebersamaan, keserasian semua kaum masyarakat. Itulah kunci kita untuk sukses dalam membangun daerah. Harus serentak, simultan, bersinergi. Ya. Tidak ada yang ditinggal. Tidak ada tinggal. Termasuk komunitas adat. Semua kita libatkan. Kaum muda milenial harus membangun daerah. Termasuk mendengar saran dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ulama, semua kita dengarkan. Sukses untuk Wakil Bupati. Terima kasih. Yang muda usia tapi kaya pengalaman. Terima kasih. Juga kesejahteraan untuk masyarakat kota Kabupaten Bungo ya.
dan profesi Jambi pada umumnya. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Betul, Sabto. betul. Terima kasih banyak. Demikianlah sahabat yang budiman, bagaimana seorang tokoh muda tidak cuma berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mengembangkan potensi daerahnya. Sampai jumpa dalam bincang aktual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.